Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi asbabi toharo, fasal di dalam asbab toharo. Yang dimaksud dengan asbab di sini seperti yang akan diterangkan di dalam syarahnya adalah ma yatawassalu bihi ila ghairihi, adalah sesuatu yang menyampaikan kepada selainnya, yang mana hal lain tersebut adalah maksud tujuan daripada hal tersebut dijadikan sebagai perantara. Maksudnya adalah apa? Asbab di sini bermakna wasail, media. Media-media yang dipakai untuk bersuci. Jadi fasal ini membahas tentang media-media yang dipakai untuk bersuci. Toharo sendiri di dalam makna bahasanya, secara bahasa bermakna al-khuluwu minal aqdhar al-hissiyah. Toharo adalah suci, bersih dari kotoran-kotoran hissi, kotoran-kotoran yang nampak, seperti kencing dan juga ingus, kotoran yang nampak. Jadi seseorang membersihkan kotoran yang nampak di dalam tubuhnya ini, maka itu disebut dengan toharo secara bahasa. Wal ma'nawiyah kal hasad, dan juga toharo dapat diartikan bersih dari kotoran-kotoran maknawi, kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Seperti apa? Seperti sifat hasud. Itu makna toharo di dalam bahasa, secara bahasa. Wa syar'an raf'u hadatsin au izalatu najisin, dan secara syariat, yang dimaksud di dalam syariat toharo itu adalah raf'u hadatsin, mengangkat hadas. Mengangkat hadas, mencangkup hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil bisa terangkat dengan wudu. Kalau hadas besar bisa terangkat dengan mandi janabah, ya. Au izalatu najisin, atau menghilangkan najis. Menghilangkan najis, baik itu najis mughalladhah, mukhaffafah maupun mutawassithah. Au ma fi ma'nahuma, atau sesuatu yang di dalam makna semakna dengan keduanya. Semakna dengan raf'u hadas, semakna dengan mengangkat hadas adalah tayammum. Kenapa kok semakna? Karena tayammum itu tidak mengangkat hadas. Tetapi tayammum itu hanya memperbolehkan seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang tidak boleh dilaksanakan kecuali apabila hadis itu terangkat. Dan tayammum itu adalah toharo daruroh, adalah toharo di saat seseorang itu dalam keadaan terdesak. Jadi tayammum itu di dalam makna raf'u hadas. Wal istinja bil hajar, dan juga istinja bil hajar, bersuci dengan batu. Membersihkan kotoran, baik itu dari kubul maupun dubur. Membersihkan kotoran dari kubul seperti apa? Seperti kencing, kemudian dia bersihkan dengan batu, atau yang semakna dengan batu. Atau membersihkan setelah dia qadaul hajah, kemudian membersihkan sisa dari kotorannya yang ada di dalam situ dengan batu. Maka yang seperti itu masuk di dalam makna izalatun najas, menghilangkan najis. Kenapa kok semakna? Karena bersuci dengan batu itu tidak mengangkat najis, tetapi hanya membersihkan sebagian daripada najis. Tetapi apabila diteliti, maka najis itu masih ada. Najis itu masih ada, sisa dari najis itu masih ada. Tidak mungkin akan bersih total, pasti ada najisnya. Tetapi nanti najis tersebut dima'fu, karena apa? Sudah melaksanakan toharo secara syariat, yaitu adalah semakna dengan izalatun najas, dengan menghilangkan najis, yaitu istinja dengan batu. Au ala suratihima, atau yang seperti gambaran raf'u hadas, menghilangkan hadas, mengangkat hadas, seperti apa? Kal ghuslatis tsaniyah wa tsalitsah,
wa tajdidil wudu. Seperti basuhan yang kedua dan ketiga dan juga tajdidul wudu, memperbarui wudu. Ya. Jadi kalau kita bahas di dalam fikih bab toharoh, yang akan kita bahas adalah menghilangkan hadas, yaitu adalah wudu atau mandi janabah, atau mengangkat najis, mencangkup najis tiga jenisnya, mughalladhah, mukhaffafah, dan mutawassithah. Kemudian kita bahas juga ala makna rafu hadath, yaitu adalah tayammum. Dan kita bahas juga ala makna izalatun najas, yaitu adalah istinja bil hajar, bersuci dengan batu. Dan juga kita bahas tentang yang seperti gambaran toharoh 5 yang telah kita sebutkan tadi. Ya, berarti yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang bab-bab tersebut di dalam kitabut toharoh. Wa qad aqada an-nadhimu rahimahullahu hadzal fasla li bayani asbabit tahara wal asbab jam'u sababin wa huwa ma yatawassalu bihi ila ghairihi. Dan penazam Al-Habib Ahmad Masyhur bin Thah Al-Haddad, beliau menjadikan fasal ini untuk menjelaskan tentang asbab tahara, dan asbab adalah jamak dari sabab. Apa sabab itu? Ma yatawassalu bihi ila ghairihi, sesuatu yang dipakai untuk wasilah, perantara untuk menyampaikan kepada selainnya. Maksudnya media yang dipakai untuk menyampaikan kepada maksud dan tujuannya. Kenapa kok diawali dengan bab toharoh di dalam kitab-kitab fikih? Dianjurkan untuk seseorang yang dia itu hadir di majelis ilmu agar dia itu ala toharoh, suci. Termasuk adab seseorang yang hadir di majelis ilmu, dia dianjurkan untuk dalam keadaan suci, mempunyai wudu. Karena apa? Penghormatan bagi ilmu tersebut. Karena tidak akan seseorang itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali apabila dia itu menghormati ilmu dan sesuatu yang berhubungan dengan ilmu, yaitu adalah ahli ilmu, orang yang punya ilmu, yaitu gurunya, dan ilmu itu sendiri. Kemudian alat yang dipakai untuk mencari ilmu, apa itu? Kitab, buku, pulpen, pena, dan lain sebagainya. Dan juga menghormati teman-temannya yang mencari ilmu bersama dia. Jadi semuanya yang berhubungan dengan ilmu harus dihormati oleh dia. Termasuk cara menghormati ilmu adalah dengan datang di majelis ilmu dalam keadaan tohir, dalam keadaan suci, tidak berhadas, sudah dalam keadaan berwudu, ya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah agar seseorang itu membersihkan hatinya ketika seseorang itu akan mencari ilmu. Membersihkan hatinya, memurnikan hatinya untuk bertujuan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan tidak mencari ridho atau maksud tujuan yang lain. Apakah itu mencari harta, apakah itu mencari pangkat jabatan, apakah itu mencari perhatian dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu adalah sesuatu yang harus dibersihkan dari hati seseorang pencari ilmu. Agar apa? Agar ilmunya barokah, agar ilmunya bermanfaat. Jadi tujuan dari dijadikannya kitab toharoh di awal pembelajaran fikih adalah untuk makna tersebut. Membersihkan diri, membersihkan hati. Bil ma'i wat turabi wal hijarah wad dabghi khudh wasaila toharoh. Dengan air dan debu dan batu dan alat untuk menyamak. Khudh wasaila toharoh, ambillah
media-media yang dipakai untuk bersuci. Ai annal wasaila fit tadhhir hiya arba'ah. Media yang dipakai untuk bersuci ada 4. Al-ma, yang pertama adalah air. Fi raf'il hadath wa izalatin najasat. Di dalam mengangkat hadas dan di dalam menghilangkan najis. Dan air, prinsip dari air yang dapat dipakai untuk toharo itu adalah mana nazala minas sama au naba'a minal ard ala ayyi sifatin kanat min asril khilqah. Air yang dipakai untuk toharo adalah yang turun dari langit. Air hujan misalnya, yang turun dari langit. Salju itu juga es adalah gumpalan air. Jadi dapat juga apabila salju itu mencair, dapat juga dipakai untuk toharo. Ma nazala minas sama au naba'a minal ard, atau bersumber dari bumi. Ala ayyi sifatin kanat, atas sifat bagaimanapun. Bagaimanapun sifatnya, bagaimanapun bentuknya. Seperti yang saya katakan tadi, meskipun bentuknya itu beku, seperti apa? Seperti salju, es yang turun dari atas langit, maka itu juga dapat dipakai untuk toharo. Karena apa? Ala ayyi sifatin kanat, bagaimanapun bentuknya. Naba'a minal ard, bersumber dari bumi, bagaimanapun sifat dan bentuknya. Misalnya dia keluar dari bumi dalam keadaan berbau, tapi baunya itu alami. Memang dari sumbernya itu dia keluar dalam keadaan alami dan berbau seperti itu, maka masih dapat untuk dipakai toharo. Keluar dari bumi, baunya biasa saja seperti air-air yang pada umumnya, tapi warnanya merah, tetap bisa untuk dipakai toharo. Karena apa? Karena min aslil khilqah, dari asal penciptaannya sudah seperti itu. Murni memang dia seperti itu sifatnya. Rasanya asin, seperti apa? Seperti air laut. Maka tetap bisa untuk dipakai toharo. Karena apa? Ya asal penciptaannya memang seperti itu. Itu adalah yang pertama, alma. Wat turab. Dan yang kedua, media yang kedua adalah debu. Badalan 'anil ma' fil ahdath, sebagai pengganti dari air di dalam hadas-hadas. Untuk mengangkat hadas. Nanti kita bahas di dalam bab tayamum bahwasanya seseorang berpindah dari air ke debu itu karena beberapa sebab. Wa yusta'malu fil ghuslati as-sabi'a fin najasa al-mughalladzah, dan dipakai debu itu juga di basuhan yang ketujuh untuk membersihkan najis mughalladzah. Wal hijarah, dan juga media yang ketiga untuk toharo adalah al-hijarah, batu, fil istijmar, di dalam istinja dengan batu. Wad dabghi, dan juga alat penyamak, bisti'malid dabigh fi juludil maitah, dengan memakai alat penyamak tersebut di dalam mensucikan kulit-kulitnya bangkai. Jadi 4 wasailu toharo, media untuk toharo ada 4: air, debu, batu, dan juga alat penyamak.